Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilalang Swi Pertiwi dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi Q yaitu resistensi antibiotik. Apakah Ibu tahu apa itu antibiotik? Belum tahu. Jadi antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri. Jadi saya akan tunjukkan beberapa jenis-jenis antibiotik. Di sini ada penisilin, cefalosporin, dan ada sulfonamida dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya, apakah Ibu tahu tentang resistensi antibiotik? Belum tahu. Nah, resistensi biotik didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri. Di sini saya akan jelaskan penyebab resistensi, yaitu menghentikan pemakaian antibiotik saat merasa penyakit sudah membaik. Harusnya, nah di sini cara pencegahannya apa yang harus kita lakukan? Mengkonsumsi antibiotik hanya saat benar-benar membutuhkan atas resep dokter. Kedua, tidak meminum antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman tertentu. Ketiga, berkonsultasi dengan dokter ketika gejala sudah berkurang atau hilang di tengah pengobatan. Keempat, memperhatikan penggunaan obat campuran. Kelima, ketika terjadi efek samping saat penggunaan antibiotik, segera berkonsultasi dengan dokter. Di sini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak terburu-buru mengkonsumsi antibiotik. Kedua, mengkonsumsi obat bersamaan dengan makanan minuman tertentu seperti susu atau alkohol. Yang ketiga, berhenti mengkonsumsi antibiotik ketika sudah merasa gejala membaik atau sembuh. Nah, keempat, dilarang mencampurkan obat-obatan untuk mengkonsumsi bersamaan tanpa dianjurkan resep dokter. Yang kelima, tidak memperhatikan efek samping dari obat tersebut. Jadi, ketika kita menggunakan antibiotik, sebaiknya kita harus berbijak dan tidak boleh sembarangan. Apakah ada yang ditanyakan dari Ibu tentang resistensi biotik? Kayaknya sudah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawang Novia Ramadhani. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai resistensi antibiotik. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah mendengar antibiotik? Pernah. Nah, jadi antibiotik itu merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri atau mengatasi infeksi bakteri dengan cara membunuh atau menghentikan perkembangbiakan bakteri di dalam tubuh kita. Jenis-jenis antibiotik sendiri ada cefalosporin, penisilin, aminoglikosida, dan lainnya. Dan salah satu contoh obat antibiotik yang sering digunakan yaitu amoksisilin. Apa itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kondisi bakteri dalam tubuh yang tidak dapat dibunuh menggunakan antibiotik. Kondisi ini juga dapat mengancam kemampuan tubuh dalam melawan infeksi bakteri. Dan yang menyebabkan resistensi antibiotik ini adalah menghentikan pemakaian antibiotik saat merasa penyakit sudah membaik atau sudah sembuh. Misalnya kamu sakit tenggorokan, terus kamu pergi ke dokter, dokternya meresepkan 10 tablet antibiotik, kemudian apoteker memberikan obatnya. Saat kamu mengkonsumsi 5 tablet antibiotik, kamu sudah merasa sembuh. Nah, di situ kamu berpikir, oh aku sudah sembuh jadi tidak usah diminum lagi obatnya. Padahal sesuai anjuran dokter maupun apoteker, antibiotik itu harus dihabiskan walaupun penyakitnya sudah sembuh. Terus di masa yang akan datang, kamu memerlukan antibiotik lagi. Tetapi antibiotik yang kamu minum itu tidak bekerja dalam tubuh kamu karena terjadi resistensi. Jadi bakterinya sudah kebal dengan antibiotik itu. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Nah, cara mencegah agar tidak terjadi resistensi. Yang pertama yaitu mengkonsumsi antibiotik saat benar-benar membutuhkan dan atas resep dokter. Yang kedua, tidak meminum antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman tertentu. Yang ketiga, jika terjadi efek samping saat menggunakan antibiotik, segera konsultasikan kepada dokter. Keempat, jangan terburu-buru mengkonsumsi antibiotik setiap merasa sakit tanpa resep dokter. Dan yang terakhir, jangan mencampurkan obat-obat secara bersamaan tanpa anjuran dari dokter. Jadi intinya di sini resistensi antibiotik merupakan kondisi bakteri dalam tubuh yang tidak dapat dibunuh oleh antibiotik. Jadi
bakteri tersebut sudah kebal dengan antibiotik. Kalau kita diresepkan atau diberi antibiotik oleh dokter, maka kita harus menghabiskan walaupun kita merasa kalau kita itu sudah sembuh atau sudah membaik, seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya mahasiswa farmasi dari UNS. Nama saya Bintang Teguh Suryadi. Mau mensosialisasikan terkait resistensi antibiotik, Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Oke. Apa itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik itu didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik secara sistemik dengan kadar normal ataupun dosis normal atau kadar dengan minimalnya akibat penggunaan yang salah. Resistensi itu terjadi ketika bakteri yang ada dalam tubuh kita itu berubah senyawa antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu dapat menyebabkan turunnya efektivitas dari kandungan obat antibiotik ini. Jadi istilahnya bakteri yang ada dalam tubuh kita itu semakin kebal atau semakin kuat dengan pemberian antibiotik ini. Untuk permasalahan seperti itu, maka dokter akan memberikan dosis antibiotik 2 kali lipat dari dosis awalnya. Antibiotik ini masuk ke golongan obat keras, Bapak. Jadinya harus ada di pengawasan oleh resep dokter. Penyebab resistensi ini biasanya terjadi terlalu banyak pemakaian antibiotik atau terlalu over sehingga menyebabkan bakteri yang ada dalam tubuh kita itu tiba-tiba menjadi kuat, atau kita mengonsumsi antibiotik tidak dihabiskan. Itu juga termasuk penyebab dari resistensi ini. Cara pencegahannya biasanya jangan terlalu banyak mengonsumsi antibiotik. Itu antibiotik bisa kita gantikan dengan obat imun atau autoimun yang bisa menambahkan antibiotik yang ada dalam tubuh kita itu muncul sendiri. Karena antibiotik ini masuk ke golongan obat yang terapeutiknya sempit, jadinya kadarnya geser sedikit saja itu sudah bisa tidak berefek ataupun bisa menjadi toksik. Nah, kalau sudah toksik itu bahaya. Begitu. Nah, jadi seperti itu, Bapak, terkait resistensi antibiotik. Apakah Bapak memiliki pertanyaan terkait penjelasan tadi? Tidak ada. Tadi sudah jelas sekali. Oke, terima kasih Bapak atas meluangkan waktunya. Jadi resistensi antibiotik ini itu terjadi ketika si Bapak atau si pengguna itu terlalu sering untuk mengonsumsi antibiotik sehingga bakteri yang ada dalam tubuh itu menjadi kebal dan menurunkan efek sensitivitas dari obat antibiotik ini. Dan kemudian antibiotik ini tuh memiliki efek terapeutik yang sempit, Pak. Jadi kadarnya berubah sedikit saja itu bisa jadi toksik, kalau menurun langsung tidak berefek. Nah, jadi seperti itu ya untuk penekanan kembalinya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Mariska Puspita Meja. Saya dari delegasi untuk RPLF dari Universitas Jenderal Sudirman. Sebenarnya Bapak tahu antibiotik atau enggak ya? Kalau tahu, kira-kira antibiotik itu apa, Pak? Antibiotik itu suatu zat dalam tubuh, zat kimia dalam tubuh untuk membantu kekebalan dalam tubuh manusia. Ya, benar Pak. Kalau antibiotik itu merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Nah, cara kerjanya itu dengan cara membunuh bakteri atau disebut juga dengan bakterisidal, ataupun dengan mencegah atau menghentikan perkembangan dari bakteri tersebut di dalam tubuh atau disebut juga dengan bakteriostatik. Nah, Bapak tahu nggak kalau sekarang itu banyak antibiotik itu yang udah resisten atau udah nggak bisa seefektif dulu gitu. Nah, Bapak tahu nggak kalau resistensi antibiotik itu apa? Resistensi itu kalau tubuh kita atau bakteri itu kebal terhadap antibiotik tersebut. Ya, benar banget. Nah, resistensi antibiotik itu didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik secara sistemik dengan dosis yang normal atau kadar hambat minimalnya akibat dari penggunaan yang salah. Terus resistensi juga terjadi karena bakteri itu berubah
dalam satu atau lain hal yang menyebabkan turunnya efektivitas obat tersebut. Nah, kalau misalkan kena resistensi itu jadinya tuh kita kalau minum antibiotik itu harus berulang-ulang, jadi dosisnya itu juga harus ditingkatkan dari dosis biasanya gitu. Kalau resistensi itu penyebabnya itu karena salah satunya itu karena minum obatnya itu nggak habis, nggak habis, nggak teratur, terus nggak sesuai sama aturan dari dokter gitu, benar. Nah, terus juga tuh kadang beli tanpa resep dokter, terus beli juga pakai resepnya orang lain gitu juga bisa, karena itu juga bisa jadi penyebab dari resistensi. Nah, resistensi itu ada dua, Pak. Yang pertama itu resistensi bawaan atau disebut juga resistensi primer. Itu tuh kalau misalkan resistensi bakteri itu resisten tapi itu dia tuh belum berkontak langsung dengan obatnya. Nah, yang kedua itu ada resistensi dapatan atau resistensi sekunder. Itu tuh kalau misalkan bakteri itu sensitif terhadap suatu obat yang pernah berkontak langsung sehingga menjadi resisten. Nah, itu tuh jauh lebih bahaya dibandingkan yang resistensi bawaan. Nah, gimana caranya kalau misalkan antibiotik itu udah resisten, dan gimana cara mencegahnya? Itu salah satunya itu kita mengkonsumsi obatnya itu nih sesuai sama resep yang dianjurkan dokter, harus dihabiskan sesuai sama dosis yang diberikan sama dokter. Terus tidak minum antibiotik itu bersamaan dengan makanan atau minuman lain seperti alkohol ataupun susu yang dapat mencegah kayak efektivitasnya dari antibiotik gitu. Terus kalau misalkan ternyata tuh kayak gejalanya itu udah mendingan tapi itu obat antibiotiknya itu belum habis, itu lebih baik tuh konsultasiin dulu sama dokter, jangan asal jangan dihentikan gitu tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Terus habis itu juga harus memperhatikan nih penggunaan obat lain, misalkan yang bersamaan tuh. Kalau misalkan obat-obat lain yang mau diminum bersamaan sama antibiotik itu juga harus dengan konsultasi dokter ataupun dengan memang pertimbangan yang baik dari dokter. Yang terakhir, kalau misalnya nanti ada efek samping dari antibiotik yang muncul, itu dikonsultasikan dengan dokter gitu. Gimana, Pak? Oke. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat Bapak dan kehidupannya. Terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gendo Aspriani. Di sini saya akan sedikit memberikan edukasi tentang resistensi obat antibiotik kepada teman saya. Selamat malam, Mbak. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan sedikit memberikan edukasi terkait resistensi obat antibiotik. Sebelumnya Mbaknya tahu nggak obat antibiotik itu apa? Enggak. Jadi obat antibiotik itu obat yang diberikan untuk mengobati penyakit infeksi bakteri. Mbaknya tahu macam-macam obat antibiotik itu apa aja? Enggak, Mbak. Jadi contohnya obat antibiotik itu seperti amoksisilin kayak gitu. Mbaknya pernah minum obat amoksisilin? Pernah, Mbak. Waktu itu saya pernah minum obat itu, terus kata dokternya itu disuruh menghabiskan. Nah, mumpung ada edukasi sedikit tentang antibiotik, ini saya mau tanya, Mbak, kenapa ya kalau minum antibiotik itu disuruh menghabiskan? Jadi gini, obat antibiotik itu kan itu cara kerjanya itu membunuh atau menghambat bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit kayak gitu. Jadi kalau misal antibiotik yang diminum itu tidak habis, itu biasanya akan menimbulkan resistensi atau kekebalan terhadap bakterinya tersebut. Jadi suatu saat jika misal Mbaknya itu minum obat antibiotik nggak habis, terus Mbaknya sakit lagi, terus minum antibiotik yang sama, itu kemungkinan obat antibiotik yang diminum itu tidak bekerja secara maksimal lagi, soalnya bakteri-bakteri yang di dalam tubuh itu sudah resisten, sudah kebal terhadap obat tersebut. Jadi
untuk kemungkinan sembuhnya itu sedikit. Berarti kalau minum antibiotik itu harus sampai habis ya mbak? Iya. Nah, mbak saya mau tanya lagi, Iya. resistensi itu apa ya? Kalau resistensi, seperti yang saya katakan tadi, resistensi itu merupakan seperti kekebalan. Resistensi itu kekebalan suatu bakteri. Jadi bakteri itu tuh menjadi kebal kayak gitu, lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah mbak. Nah, jadi untuk mengantisipasi terjadinya resistensi atau kekebalan bakteri, resistensi terhadap antibiotik, itu kita tuh kalau misal periksa ke dokter dapat resep obat, terus dikasih obat, terus ada obat antibiotiknya, terus itu tuh harus dihabiskan, harus sesuai aturan dokter. Baik mbak, berhubung tidak ada pertanyaan lagi, sebelumnya terima kasih udah mau saya edukasi. Iya sama-sama mbak. Terima kasih. Iya sama-sama.